Indonesia kini sudah mulai memanaskan mesin, dan Malaysia sibuk kejar mesin bekas. Ironi ini sulit dibantah. Malaysia pernah berada di posisi kita, dan kita pernah berada di posisi mereka. Namun hari ini, sejarah berputar ke arah yang berbeda. Malaysia terkurung di bayang-bayang pesawat lama. Masalah Malaysia bukan 1 atau 2 tahun terakhir. Ini adalah akumulasi dari 1 dekade stagnasi. MiG-29 pensiun tanpa pengganti. Su-30M KM tidak pernah mencapai readiness rate tinggi. Hornet FA-18D makin menua. Rencana MRCA selalu tertunda. Kebutuhan mereka jelas. Mereka butuh pengganti. Namun setiap pemerintahan baru selalu menggeser prioritas. Pertahanan tidak pernah benar-benar menjadi fokus. Ketika rumor pembelian FA-18 bekas Kuwait muncul, Malaysia berharap bisa mengambil jalan pintas. Tetapi publik Malaysia sendiri balik menyerang. Kenapa beli pesawat bekas lagi? Kenapa tidak loncat ke pesawat modern? Tekanan politik semakin keras dan rencana itu dibatalkan. Namun hanya beberapa bulan kemudian, Malaysia kembali menghampiri Kuwait. Jenderal Datuk Seri Haji Muhammad Nur Raslan bin Aris terbang ke Al-Jaber Air Base untuk meninjau Hornet bekas tersebut secara langsung. Ini bukan kunjungan biasa. Ini simbol bahwa Malaysia tidak punya reset button. Mereka hanya punya opsi memperpanjang umur aset lama. Indonesia, dari ketertinggalan ke loncatan terbesar. Di saat Malaysia sibuk mempertahankan aset tua, Indonesia justru melakukan hal sebaliknya. Mencabut akar stagnasi, lalu lari jauh ke depan. Rafale sudah uji terbang. KF-21 dalam proses. PPA Brawijaya Class meluncur. Kapal kedua, Prabu Siliwangi, menyusul. Rudal balistik Kahan datang sebagai deteren baru. Sat rudal dan radar jarak jauh diperluas. Program Mail UAV lokal dan luar negeri masuk fase operasional. Koopsudnas dibentuk untuk menyatukan BVR, pertahanan udara, dan komando modern. Dan yang paling penting, Indonesia berhenti memandang pertahanan sebagai proyek jangka pendek. Modernisasi ini sudah menjadi arsitektur jangka panjang. Inilah hal yang tidak dimiliki Malaysia. Kontras strategis. Siapa mengejar? Siapa bertumbuh? Mari kita bandingkan dengan jujur. Malaysia fokus mencari pesawat bekas. Indonesia fokus memperkuat generasi terbaru. Malaysia bingung menentukan roadmap. Indonesia sudah mengamankan 2 platform strategis paling besar, Rafale dan KF-21. Malaysia ditarik ke belakang oleh politik internal. Indonesia mulai membangun fondasi industri pertahanan, dari radar, UAV, hingga MRO. Malaysia membeli karena kebutuhan mendesak. Indonesia membeli karena strategi jangka panjang. Ini bukan sekadar soal siapa punya apa. Ini soal siapa bergerak dengan visi, dan siapa bergerak karena terpaksa. Realita langit, Rafale versus Su-30MKM plus F-18 bekas. Jika Malaysia benar-benar mengambil FA-18 Kuwait, itu hanya memperpanjang status quo. Su-30MKM tetap menjadi tulang punggung. FA-18D era Gulf War tetap harus menopang tugas berat, dan modernisasi tetap tertunda entah sampai kapan. Sementara Indonesia, dengan Rafale saja, landscape udara ASEAN langsung berubah. Rafale Indonesia membawa radar AESA generasi terbaru, sistem peperangan elektronik canggih, kemampuan BVR modern, potensi rudal meteor dan data link yang kompatibel dengan arsitektur Koopsudnas. Ini bukan sekadar upgrade, ini perpindahan kelas. Malaysia tahu mereka tidak bisa menyeimbangkannya dalam kondisi sekarang. Karena saat Indonesia naik level, Malaysia masih sibuk mencari lifeline untuk mempertahankan level yang sama. Apa dampaknya bagi Malaysia? Ada 3 dampak besar yang kini mulai terasa. Pertama, gap teknologi melebar. Indonesia masuk kategori Modern Air Power Builder. Malaysia stagnan. Kedua, deterrence Malaysia menurun. Kekuatan udara Sabah Sarawak berada dalam risiko jika tidak ada armada modern pengganti. Ketiga, tekanan geopolitik meningkat. Saat Indonesia semakin kuat, Singapura tetap stabil. Vietnam makin agresif modernisasi. Malaysia justru menjadi middle power yang mengecil. Inilah realita hari ini. Dan Malaysia sedang bergerak ke arah yang paling mereka takuti. Ditinggal oleh negara yang dulu mereka anggap kompetitor setara.
Belajar dari masa lalu, tidak mengulangi kesalahan. Indonesia pernah berada di posisi Malaysia. Kita pernah telat modernisasi. Kita pernah was-was melihat tetangga melaju. Namun kini Indonesia bergerak dengan prinsip pertahanan bukan pilihan. Pertahanan adalah harga diri bangsa. Dan disinilah perbedaannya. Indonesia melihat kekuatan udara bukan sekadar pesawat, tetapi sebagai ekosistem, radar yang terintegrasi, rudal permukaan ke udara, komando satelit, mail UAV, battle management system, hingga struktur komando modern seperti Koopsutnas. Malaysia belum berada di arah itu, dan jika mereka tidak berubah, jurang itu tidak akan tertutup lagi. Dunia berputar. Malaysia pernah berada di atas Indonesia dalam kekuatan udara, dan Indonesia pernah berada di bawah. Namun masa itu berubah, dan kini sejarah menulis bab baru. Indonesia melesat lewat modernisasi besar-besaran. Malaysia berjuang untuk tetap relevan. Ini bukan tentang siapa lebih sombong. Ini tentang siapa belajar dari masa lalu, dan siapa yang mengulangi kesalahan yang sama. Dalam dunia pertahanan, hanya ada dua pilihan, mengejar atau tertinggal selamanya. Terima kasih telah menonton. Jika ada data atau analisa kami yang keliru, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa berikutnya.